Nah, Oke, Ibu kan sudah katakan itu. dibuka dulu. Dibuka dulu yang Abang tadi bahasa Indonesia saja. Kalau nanti ini kita nyari Bang Mutu ya, karena itu ahlinya adalah Bang Mutu. Oke, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu kan yang Abang baca, boleh saya Ya, ini? Oke, berarti segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu berarti Allah, dan tidak ada Dia bukan. selain Allah. Bukan, Siapa? bukan, Bu. Bukan. Yang disebut Allah itu secara spesifik di sini, Ilah, oke. yaitu firman, Bu. Oke, Jadi firman. di sini Oke. adalah firman. Di sini ada Oke, saya ikuti. penjelasan tentang Allah dan firman. Oke. Jadi Jadi bedakan Yesus antara itu firman siapa? dengan Allah. Jadi Yesus di itu sini ada siapa, Bang? pengertian, artinya ada pengertian tentang Oke. firman dan Allah itu, Bu. Nah, Oke. firman itu kemudian di dalam ayatnya yang kedua dikatakan iya di sini. Oke. Nah, di Iya, dalam ada ayatnya yang mulainya ketiga bersama-sama. dia telah kata firman iya, kemudian ayat 3 dia mengatakan dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, Oleh dan dia tanpa ini. Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan perlu digarisbawahi, ini kita tidak boleh berasumsi ataupun bernarasi konyol ataupun salah ya, karena Ya. di situ ketika Abang menilai itu dari Dia itu adalah Yesus, itu salah Ya. kaprah, Abang. Itu tidak. Jadi Dia itu Kenapa? siapa? Alasannya apa, Bu? Di mana tulisannya Yesus? Itu saja. Ini ayat 14, Bu. Jadi ini Gimana? jelas ya urutannya di sini. Ini urutan tentang Firman kata itu itu sendiri ya. telah menjadi di mana? Betul. Oke. Ini di dalam bahasa, di dalam ayat yang pertama dikatakan itu adalah firman yang dari Allah ya, di dalam ayat yang pertama. Ya kan? Berarti kalau Nah, firman dari firman Allah itu itu tunggu dulu. oke. Saya mau jelaskan urutannya ini supaya Oke, siap. jelas. Jadi firman itu Oke. ayat 2 menjadi kata iya. Di dalam ayatnya yang ketiga dia mengatakan kata dia. Nah, ayat 14 kembali kepada firman. Oke. Mana ayat Nah, 14? Silahkan firman dibaca. ini, firman ayat 14, lihat searching saya, Bu. Oke, boleh. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Ada perubahan wujud ya, Bu. Bapak boleh pahami, Ibu boleh pahami ini? Oke. Terus? Firman itu telah menjadi manusia. Sekarang manusia itu apa? Kalau kita membaca kelangsungan tentang firman itu, saya nggak apa-apa kita baca ayat ini. Dari ini adalah kesaksian daripada Yohanes Pembaptis. Di mana? Yohanes memberi Ini kesaksian kesaksian. Yohanes Pembaptis ini. Dia yang Itu kumaksud Yohanes, ketika aku tetapi berkata. Di mana ayatnya? ya, coba ulangi. Berkata. Gimana? Ini Abang membicarakan tentang Yohanes juga ya? Oke, nanti kita ke Ya, sana. di sini ada dua Yohanes, Yohanes penulis dan Yohanes Pembaptis. Yohanes penulis yang adalah murid Tuhan Yesus ini menceritakan tentang Yohanes Pembaptis ini memberikan kesaksian tentang Yesus itu sendiri. Oke. Berarti di situ Abang percaya bahwa di situ tertulis juga. Oke, bagus pakai data. Firman datang dari Allah. Oke? Iya. Oke. Dan firman itu firman yang menjadi manusia, betul? Iya, ini ayat 14. Oke. Ketika menjadi manusia, bisakah firman itu menjadi Allah? Tidak bisa, Abang. Dari Allah menjadi manusia. Dari Allah menjadi manusia, kalau firman itu tentunya tunggu perkataan. urutannya gini. Bukan urutan. Ini giliran saya, Abang ya. Iya, tapi di dalam ayat ini jangan Ibu memberikan sebuah, makanya ketika Ibu bertanya sepertinya pertanyaan saya itu justru akan membahas tentang ayat-ayat ini
yang abang buka di sini gitu loh abang. Jadi saya tidak kemana-mana kok. Saya cuma akan berpacu pada ayat-ayat yang udah abang berikan ke saya gitu. Lanjut. Oke. Firman itu adalah Yesus. Firman itu apa sih di dalam pemikiran abang? Firman yang menjadi manusia itu? Firman itu adalah sesuatu yang keluar dari Allah. Allah adalah roh. Pada dasarnya itu Allah adalah roh. Kalau roh Roh bisa dilihat atau tidak? roh itu tergantung Allah itu dia bisa menampakkan diri atau apa karena dia pencipta. Makanya dia sebuah Allah roh. Kalau Berbeda dengan pencipta itu tunggu Bu. Allah itu adalah roh. Namun berbeda dengan roh manusia atau roh ciptaan, termasuk malaikat. Di situ ada dua jenis roh ciptaan, yaitu roh malaikat dan roh manusia. Namun roh Allah juga ada, tapi statusnya berbeda. Allah adalah pencipta, roh pencipta itu, sementara malaikat dan manusia itu memiliki roh, tetapi ciptaan. Oke. Kita membicarakan tentang roh berarti ini ke roh ya. Iya, menuju ke situ karena kita tahu. Tapi roh apapun perlu digarisbawahi yang disebut roh. Roh itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat ataupun terlihat, yang tidak bisa kita pikirkan dengan nalar manusia. Itulah roh. Roh itu tidak bisa dilihat, abang. Jadi kalau sudah mengatakan roh itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kita semua. Ketika abang membicarakan itu tentang roh Allah, roh ini, roh itu, roh halus lah, roh kudus lah gitu. Ataupun rohana, kalau rohana terlihat gitu, rohana. Jadi di sini ketika bilang roh itu tidak bisa dilihat. Ketika abang bilang tentang Allah itu roh, berarti kan tidak bisa dilihat. Kenapa ini abang bisa menyimpulkan bahwa roh itu bisa dilihat? Ketika bisa dilihat, apakah sudah terlihat kemudian menjadi roh lagi? Itu tidak mungkin, tidak masuk akal. Dan ini adalah konsep dari yang abang bicarakan ini jadinya ke konsep Tritunggal, yang di situ tidak tertulis juga, tidak ada ayatnya juga yang mengajarkan tentang ajaran Tritunggal. Tidak ada tertulis, oh ikutilah ajaran Tritunggal. Tidak ada, bang. Melkisedek pun tidak ada, itulah ya ajaran Melkisedek Tritunggal itu tadi gitu. Jadi menurut saya ketika firman itu telah menjadi manusia, oke? Firman yang menjadi manusia, bukankah begitu? Betul? Dalam hal Firman yang ini menjadi ketika manusia, apakah yang menjadi manusia itu bisa menjadi firman? Tidak bisa, abang. Tapi manusia yang telah berfirman, oke? Manusia yang berfirman itu adalah perkataan yang ditulis di dalam Alkitab, abang, oke? Dan tidak akan pernah menjadi firman. Allah tidak. Firman tetaplah firman. Dan firman tidak akan pernah menjadi Allah. Yang abang sebut sebagai roh itu tadi. Karena ada firman Allah, tapi tidak ada Allah. Ada kata Allah berfirman, tapi tidak ada firman yang menjadi Allah. Itu tidak ada, abang. Jadi di situ perlu digarisbawahi is konsep di education, yaitu firman tetaplah firman yang diciptakan oleh Allah, yaitu Allah berfirman, jadilah manusia. Yesus yang lahir di dunia menjadi manusia, gitu. Dan kemudian tidak mungkin Yesus menjadi firman, itu tidak mungkin, abang. Gimana ayatnya kalau ada, gitu. Saya ingin tahu. Bu, kita belajar dulu arti kata firman. Ya. Oke, Kata firman boleh. di sini mengandung dua arti, Bu. Misalnya saya bercerita kepada ibu, ibu juga bercerita kepada saya. Itu perkataan. Dalam tingkat kealahan, karena kita manusia itu cuma sampai di kata-kata. Nah, di dalam kealahan, di sini dia berfirman, atau bisa kata
yang lebih apa ya? Dia berkata-kata. Hanya dengan berkata saja maka langit dan bumi itu terbentuk jadi. Allah berfirman. Itu pengertian yang pertama, Bu. Itu yang kita jumpai sekarang ini. Termasuk saya dengan ibu itu identik, tapi kita kan manusia, jadi kita tidak bisa katakan saya berfirman, kecuali kalau misalnya dalam kerajaan misalnya raja berkitah begitu. Namun karena Allah yang berkata, jadi lebih bagus kepada Allah yang berfirman. Kalau raja paling tepat tita raja, perkataan raja. Itu pengertian yang pertama. Nah, pengertian yang kedua adalah ketika Allah memiliki roh itu dan keluarlah sesuatu di dalam Allah itu, roh yang keluar dari Allah itu, itulah yang disebut firman, berbeda dengan perkataan, Bu. Itu yang Ibu harus pahami. Berarti kalau roh itu adalah yang menjadi firman. Saya berusaha untuk memahami apa yang Abang Jordan katakan. Ini Abang memberikan screen, pada mulanya Allah menciptakan ini tentang perkataan aja. Itu tetap perkataan. Pada mulanya berarti perkataan. Ketika Yesus itu diciptakan dari firman. Yesus ini ciptaan atau pencipta? Bu, gitu. Dia itu tidak diciptakan, tapi keluar dari Allah. Keluar dari Allah. Dari roh Allah itu. Kalau dari Allah, di mana ayatnya keluar dari roh Allah? Boleh ditunjuk? Iya, bersama-sama dengan kata di sini kan sudah jelas kok. Tetapi di situ tidak ada kata di mana Yesus itu kembali, di sini tidak ada firman yang menjadi Allah. Kalau di sini pemahaman ini tidak benar ini, Bang. Di situ adalah kurios Tuhan. Di situ ketika adalah firman, ketika kita tuju di dalam satu kata, Allah adalah firman Allah. Pada mulanya adalah firman Allah. Tetap firman Allah. Firman Allah berarti kalau dia sudah disebut sebagai firman Allah itu Allah tetaplah Allah. Firman tetaplah firman. Dan firman tidak akan bisa menjadi Allah. Karena firman inilah perbedaannya, Bu. Iya. Di sini kan di dalam kata bersama-sama itu ada di dalam Allah, bagian dari Allah. Seperti dari mana Abang tahu? Di bersama-sama ini apa artinya ini? Ini artinya bersama-sama. Ketika Allah itu berfirman, jadilah manusia, yaitu Yesus, yang dianggap bersama-sama dengan Allah. Itu bersama-sama yang seperti apa, dalam ranah seperti apa? Di dalam diri Allah kalau seperti itu, Abang perlu membuka ini. Silakan dibuka Yohanes 17. Mungkin kita bisa baca satu perikop itu. Itu Yesus semua menjelaskan di situ. Karena kita tidak bisa berpacu pada satu poin, satu ayat juga gitu loh, Bang. Ya, betul itu, Bu. Betul itu, Bu. Betul. Yohanes 17 ayat 17. Dari 1 sampai semuanya. Ya, Bu. Semuanya saja. Ya. Demikianlah 17, bukan 7. Oh, ini 17 ya? Iya. Demikianlah kata Yesus, lalu kita menghadap ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Jadi di situ Yesus apa? Menengadah ke siapa? Kepada Bapa. Bapa itu apakah Yesus sendiri? Bukan kan? Ya, kalau untuk kalau kami imani, ya dia itu sendiri, Pak. Dia itu sendiri. Bukan, Pak. Bukan. Silakan aja yang lain. Yang lain itu kata bukan, nanti saya tunjukin ayat. Jadi jangan dulu. Dulu, Bu. Jadi di sini kita bukan jangan dulu, Abang, ketika membahas suatu pembahasan. Yang lain, maksudnya yang lain kalau mau nanggapi jangan dulu kan. Kalau orang lain sudah masuk, pengertiannya akan berbeda. Dia akan menciptakan pertanyaan yang lain. Jadi dengan Ibu.
Oke, betul. Jadi Ya, di situ ayatnya seperti apa? Permuliakanlah anakmu, dan di situ itu eh Yesus sebentar, bisa saya nggak bisa menaikkan ini. Di situ oke. intinya menengadahkan ke langit, berarti Yesus Ya, berdoa kepada Bapa. Berdoa kepada Bapa. Kalau Yesus bisa disebut sebagai Bapa, kenapa kenapa Yesus memerlukan doa menengadahkan ke langit? tunggu dulu Bu. Terima kasih atas pertanyaan itu. Sebentar aja dulu Bu. Kita ini Oke, membahas tentang Allah itu dan Yesus itu kan asalnya dari mana, ya? oke. Kalau Itu kalau dulu yang kita saya mau apa sebelum membicarakan, ke situ. Ya. oke. Jadi Jadi pertanyaan karena itu gini, tunggu Abang. dulu. Saya tunggu Bu, tunggu Bu. Saya mau arahkan Ibu tentang asal usul Yesus itu sendiri. Oke, Nah, silahkan asal usul kalau Yesus. Oke, dalam karena saya perkataan ini menjawab. tunggu Bu, Oke, boleh, tunggu dulu Bu. silahkan. Bu, Ya. tunggu dulu. Jadi Hmm. maksudnya begini, kita harus runut ya. Kalau antara hubungan anak dengan Bapa, sekali lagi kita sampingkan dulu itu. Oke, Karena yang kita bahas kan ini berarti asal abang usul juga bingung Yesus. dengan ayat ini ya. Berarti Bukan abang bingung, sendiri bingung bukan dengan bingung. ayat ini yang tertulis itu, Saya bagaimana caranya untuk menjawab itu. Karena memang di situ ketika Yesus pun menengadahkan ke langit untuk berdoa kepada Bapa, otomatis 100% I'm sure Yesus ini adalah utusan yang dimana dia berdoa kepada Bapa. Bapa itu siapa? Bapa itu Allah. Dan di situ juga ada ayatnya bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Bapa. Yesus tidak akan pernah duduk di dalam tahta Bapa, tetapi di kanan Bapa. Kalau di kanan Bapa berarti itu tidak mungkin menjadi tahta, tidak ada tahta di situ. Karena apa? Karena tetap di dalam tahta keagungan itu adalah tetap ada satu, yaitu Bapa. Jadi di situ perlu digarisbawahi. Jadi Tuhan itu satu, yaitu siapa? Bapa. Kalau dinyatakan Tuhan itu satu, siapa? Tuhan yang Maha Esa, Sang Pencipta alam semesta. Jadi bukan Yesus. Perlu digarisbawahi ya di situ ya. Silakan. ya gini, saya bukannya tidak mau membahas tentang apa kata tadi tentang Bapa dan Anak, tapi yang kita tadi sebenarnya itu asal usul Yesus yang keluar dari Allah itu sendiri. Nah, Oke. nanti kalau kita belum sebab ada penjelasan yang masih ada poin-poin di sana yang bagi saya itu tergantung kalau itu tidak dijelaskan, kemudian kita beralih kepada Bapa dan Anak itu seperti yang ada di dalam ayat 1 itu.